Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan, Prodi Teknik Informatika semester 7. Akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya yang berjudul Perancangan User Interface Modul Manajemen User Administrator pada aplikasi ESPMI Fasticom Universitas Sains Al-Quran. Pada kali ini saya ditugaskan sebagai UI UX dari Manajemen User Administrator pada aplikasi ESPMI Fasticom. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja latar belakang. Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga diperlukan adanya SPMI dalam suatu perguruan tinggi. Sistem penjamin mutu internal adalah kegiatan sistemik penjamin mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam sebuah sistem, UI merupakan komponen yang paling utama karena bertugas menghubungkan pengguna dengan informasi yang dibutuhkan dari sistem itu sendiri dan menciptakan adanya interaksi manusia dan komputer. UI dan UX memegang peran penting dalam pembangunan sebuah aplikasi, karena desain pada sebuah aplikasi harus rapi dan terorganisir. Selain itu, UI dan UX harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dari aplikasi yang akan dibangun. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Fasticom Unsik melakukan upaya pencapaian standar nasional pendidikan dengan dibuatnya ESPMI pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Sains Al-Quran. Tujuan dari latar belakang tersebut, maka tujuan dari kerja praktek ini adalah yang pertama, membuat rancangan UI dan UX Manajemen Administrator pada ESPMI Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran untuk meningkatkan kemudahan penggunaan ESPMI yang mudah dimengerti, digunakan, dan juga mudah dipelajari. Yang kedua, membangun sistem penjamin mutu internal Fasticom Unsik berbasis web. Adapun manfaat yang diperoleh dari kerja praktek ini yaitu yang pertama, ada manfaat bagi mahasiswa. 1. Menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana mendesain user interface dan user experience ESPMI yang menarik dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua, mengimplementasikan ilmu yang diajarkan selama kuliah di Universitas Sains Al-Quran. Lalu menambah pengalaman dan wawasan karena langsung terlibat ke dalam sebuah masalah sekaligus mencari penyelesaian atau solusinya. Yang kedua, bagi perguruan tinggi ada 4. Yang pertama, untuk Fasticom Universitas Sains Al-Quran, dibuatnya ESPMI ini diharapkan dapat memberikan feedback pada implementasi sistem penjamin mutu internal sehingga dapat mendorong terjadinya peningkatan mutu Fasticom di masa mendatang. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan mutu Fasticom secara berkelanjutan. Yang ketiga, memudahkan administrator dalam mencari informasi yang dibutuhkan pada ESPMI. Lalu yang terakhir, menjadikan ESPMI mudah digunakan maupun dioperasikan agar yang menggunakan merasa tertarik. Oke, langsung saja. Ini tampilan login dari ESPMI Fasticom. Login sesuai admin. Jika login admin, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan muncul profil admin sesuai yang kita login tadi. Lalu ada tampilan edit profil seperti ini yang ada di kanan pojok, dan kita juga bisa logout tampilannya seperti ini, dan akan muncul konfirmasi keluar jika kita ingin logout. Tampilannya seperti ini. Pada manajemen administrator sendiri ada 3 submenu ya: manajemen user, manajemen unit, dan manajemen database. Yang pertama, manajemen user, ada data user. Ini tampilannya. Lalu jika kita klik add user, seperti ini tampilannya. Jika kita simpan akan muncul data baru dan seperti ini tampilannya. Lalu kita juga bisa mengeditnya sesuai apa yang kita inginkan. Tinggal simpan dan batal saja. Dan yang terakhir, fitur cari user. Jika kita salah mengetikkan ID user, maka akan muncul notifikasi data yang dicari tidak cocok. Lalu, jika kita ingin menghapus, tampilannya akan seperti ini.
akan muncul konfirmasi hapus. Dan jika kita sudah berhasil melakukan penghapusan data, maka akan muncul notifikasi penghapusan data berhasil dilakukan. Yang kedua, manajemen unit. Pada manajemen unit sendiri ada dua submenu. Yang pertama, fakultas. Pada menu fakultas ada tabel nama fakultas, dekan, wakil dekan, ketua, penjamin mutu, dan juga opsi. Seperti ini tampilannya. Lalu jika kita klik tambah fakultas, akan muncul notif seperti ini dan isi sesuai apa yang kita inginkan. Lalu akan muncul data baru. Kita juga bisa mengeditnya, tampilannya seperti ini. Tinggal simpan atau batal. Lalu fitur terakhir, kita akan menghapus data, tampilannya seperti ini. Akan muncul notifikasi konfirmasi hapus, dan jika kita sudah melakukan penghapusan, akan muncul notifikasi penghapusan data berhasil dilakukan. Yang kedua, menu program studi. Ada nama prodi, jenjang, fakultas, ketua prodi, sekretaris prodi, ketua gugus penjamin mutu. Tampilannya seperti ini. Lalu jika kita klik tambah program studi, akan muncul tampilan seperti ini dan isi sesuai apa yang kita inginkan. Klik simpan. Akan muncul data baru. Tampilan editnya seperti ini. Lalu jika kita ingin menghapus, akan muncul notifikasi konfirmasi hapus. Jika sudah klik hapus, maka akan muncul notifikasi penghapusan data berhasil dilakukan. Yang terakhir dari menu manajemen administrator yaitu manajemen database. Yang pertama ada menu backup data. Backup data ESPMI Fasticom. Pada backup data ini kita akan tampilan backupnya seperti ini. Lalu jika kita klik backup database, akan muncul notifikasi backup data ESPMI Unsik berhasil. Setelah itu ada linknya, tinggal kita download dan namai dan simpan sesuai apa yang kita mau. Lalu menu yang kedua, restore data. Pada menu restore data ini kita akan mencari file yang kita backup tadi ya. Tinggal klik browse saja dan cari kita menyimpannya di mana, namanya apa, lalu open. Jika sudah berhasil akan muncul tampilan notifikasi restore data berhasil. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.